Ketemu kembali di channel Bening Hati TV. Kali ini kita akan masih membahas tentang belajar mengemudi secara mandiri dari nol sampai bisa dan mahir. Ya, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam lebih dalam komponen atau fungsi-fungsi dalam mobil ini. Mari kita bahas apa aja yang harus kita ketahui sebelum melakukan pengendaraan mobil. Simak terus di video kali ini. Oke, kita langsung membahas untuk pengenalan porselening gigi ya. Nah, ini dia porselening gigi yang harus kita ketahui dan belajarin lebih dalam mengendara kendaraan. Ya, kita bisa lihat dari angkanya. Ini 1, ini 3, ini 5, ini 4, 1, 3, 5, 2, 4, ini R mundur ya. Nah, ini rem tangan dalam keadaan ke atas. Nah, kalau dalam keadaan begini berarti ini netral. Nih, dia akan balik netral. Ke kanan juga akan balik, dia netral. Ya, jadi kalau posisi netral begini, dia ke kiri akan netral sendiri, balik sendiri, dan ke kanan juga akan balik secara sendiri. Nah, untuk perlu diketahui ya, inilah yang harus wajib diketahui oleh para pembelajar mengemudi dalam peralihan gigi ya. Kita bisa lihat lebih detail lagi ya. Kalau kita mau melakukan pemindahan dari gigi 1, caranya begini. Kita sentuhkan ke dinding paling kiri, kita dorong ke depan. Nah, ini udah posisi gigi 1 ya. Coba diulang lagi. Ini netral ya. Terus kita pengen kalau dalam berkendara kan pasti gigi pertama dulu, gigi awal atau 1 untuk mulai perjalanan. Nah, caranya 1, kita tarik ke kiri sampai ke dinding tempat porselening gigi ini, kita dorong ke depan. Nah, ini adalah gigi 1 ya. Diingat-ingat kawan ya, sobat semuanya. Nah, kalau mau dinetralin lagi, kita cukup dorong ke belakang. Ini dia netral sendiri ya, di tengah-tengah. Nah, gimana kalau gigi 2? Gigi 2 juga gampang. Kita tarik ke kiri dan ke belakang. Nah, ini udah gigi 2 nih ya. Ternyata kita kalau mau nurunin lagi, mau ke gigi 1, kita tinggal tarik ke depan. Ini gigi 1. Kita dorong ke tengah lagi. Itu netral. Kita mau ke gigi 2. Nah, begini. Ini posisi udah gigi 2 ya, teman-teman. Nah, posisi 3 dan 4 gimana caranya? Nah, untuk posisi 3 dari 2 mau ke 3, ini kecepatannya udah mulai tinggi. Kita tarik ke depan, ke netralin. Ya udah netral, langsung sentuh ke depan. Ini gigi 3 kawan-kawan. Teman-teman, ini udah gigi 3 ya posisinya, ke depan ya. Terus kalau mau gigi 4 gimana? Kita tinggal dorong ke belakang. Kita tekan ke belakang lagi. Nah, ini udah gigi 4 nih kawan-kawan. Ini udah kecepatan yang ya udah di jalan tol lah. Kalau jalan biasa, jalan kecil 1, 2, 3 lah. Sekarang apalagi macet ya, pasti 4 dan 5 tuh jarang digunakan kalau di kota-kota besar. Tapi dalam kondisi macet ya, kalau kosong ya bisa antara 4, 3 dan 4 lah. Nah, ini kalau netralin lagi, ini ke tengah. Ah, kalau saya mau pengen gigi 5 dalam kecepatan tinggi gimana? Dari 3 kita dorong ke depan, langsung geser ke paling kanan sampai menyentuh dinding porselening, kita dorong ke depan. Nah, ini udah gigi 5 ya. Bedanya gigi 5 dan 3 itu ya beda-beda tipis. Kalau 3 tuh dia pasti ke tengah-tengah. Ini 3 nih, ini 3 ke jarum 12 lah ya posisinya. Kalau kelima kita sedikitkan ke sini ya. Nah, ini 5 nih kecepatan paling tinggi ini ya kalau di jalan tol lah ya. Nah, gimana kalau mau mundur? Nah, ternyata kalau mundur tuh tinggal dari netral ke
pinggir kanan, tempelin, kita mundurin ya. Nih, nah ini udah mundur nih, posisi kendaraan mau mundur ya. Ingat-ingat kawan ya, tadi ya. 1, kita dorong ke kiri sampai menyentuh dinding kiri, kita kedepankan, ini gigi 1. Kalau mau kedua, kita tarik ke belakang, ini 2. Kalau mau 3, netralkan dulu, tinggal dorong dikit. Nah ini udah gigi 3 nih. Oh saya mau ke 4 ya, tinggal dorong ke belakang sedikit lagi, ini gigi 4. Oh saya mau ke 5, tinggal netralin sedikit terus dorong ke paling kanan, gigi 5. Oh saya pengen mundur nih, kalau mundur tinggal geser ke paling kanan sampai menyentuh dinding kanannya, langsung kita dorong ke belakang nih. Nah ini udah ya, itulah cara penggalang gigi ya teman-teman dan sobat Bening Hati TV yang lagi belajar mengemudi. Untuk lebih detail mengetahui arah dan posisi positioning gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan gigi mundur. Semoga dari penjelasan ini kita makin kenal dengan positioning gigi dalam mengemudi. Kita setelah membahas positioning gigi, kita akan membahas tentang indikator lampu di dalam mobil ya. Inilah tuas lampu yang kita ketahui ya teman-teman. Nah kalau lebih detail dia akan begini nih. Maaf nih videonya agak kurang jelas. Nah ini posisi dalam off ya, ini mobil dalam keadaan off ya, jadi kendaraan lampunya masih mati. Nah ini kalau lampu senja ya, itu senja tuh ya jarak dekat lah, dan ini lampu jarak jauh nih. Jadi bisa diketahui ya, pertama dia off. Nah untuk lampu senja ada di sini, kita naik ke atas. Kalau lampu jarak jauh, nah di sini ya. Nah kita bisa lihat ya, kita nyalakan dulu kunci, tapi tidak nyala ya kendaraannya ya. Ini lampu senja kita ini off ya teman-teman. Kita nyalakan, ini off posisinya, ini posisi off. Kita naikkan ke atas. Nah ini posisi lampu senja, indikator juga pada nyala nih ya, indikatornya kelihatan pada nyala. Nah kalau kita naikkan ke atas lagi, tot, nah tuh terang tuh ya, ini kan bisa kelihatan ya, ini off. Kita tarik lampu senjanya ke atas, set. Nah kita naikkan ke atas lagi ya, set. Nah dia akan nyala ya, terang. Ini untuk melakukan perjalanan di malam hari. Nah ada lagi nih, ada indikator namanya lampu dim. Nah, ini ya lampu dim akan kelihatan. Ini kalau kita akan memberikan kode atau nyalip ke pengendara yang di depan kita, cukup tekan lampu dim, tetet ya, itu akan ngasih sinyal bahwa lampu lagi nyalip dia lah ya. Setelah pengenalan panel ini jangan lupa, ini untuk sen ya, kita nomor sen ya. Nah, kita nyamatin lagi ya, ini off, ini lampu senja, ini lampu jarak jauh ya. Nah kita matikan. Terus kita mau kenalan dengan panel wiper ya, ini posisi off juga nih. Nah kalau mau mengeluarkan air, kita cukup tekan sekali, tekan set. Nah jangan lupa kita nyalakan dulu lampu starternya. Nah kita mau nyalakan air di wiper, kita tekan. Nah untuk airnya keluar, tekan lagi satu kali bisa. Nah ini kan. Nah kalau mau membersihkan kaca ya dari debu,
Terus kalau kita pengen menyalakan wiper tapi tidak ngulang-ngulang terus ya, kita cukup tekan ke depan. Tuh, itu cuma sekali doang. Nah, tapi kalau keadaan hujan, kita bisa tekan ke bawah. Nih. Nah, tekan ke bawah. Nah, kalau pelan banget, ya pasti dia akan muter otomatis. Nah, ini kalau pelan banget ya, kondisi hujan tuh tidak deras banget. Nah, ini kalau hujan deras, nah ini lumayan putarannya, kita nyalakan ke belakang ya, makin deras kita tarik ke belakang. Nah, ini paling kenceng nih ya, paling kenceng. Jadi ingat ya kawan-kawan ya. Nah, ini posisi off ya, posisi off. Nah, kita mau nyalakan cuma sekali doang, kita tekan ke atas, set, tuh nyalakan. Terus kalau kondisi hujan rintik-rintik dan sering ya, kita tarik ke belakang sekali, tuh dia akan periodik muternya ya. Tarik ke belakang lagi, dia akan lebih kencang lagi. Tarik ke belakang lagi, dia akan lebih kencang lagi. Ini yang paling kencang ya. Nah, untuk panel wiper belakang di mana? Ya, ini wiper belakang nih. Ya, kita tarik ke ini ya, tarik ke on, maka wiper belakang akan nyala. Di belakang ya, kita lihat ya. Kita lihat. Kalau saya tarik ya dari wiper belakang ya, ke atas. Dia akan membersihkan wiper belakang ya. Itu untuk pengalaman wiper ya, wiper belakang dan depan, tuasnya perlu diingat. Ke depan itu kalau hujan dan sama sekali nggak periodik, ke belakang lagi kalau hujannya ringan, ke belakang lagi kalau deras, belakang lagi ya akan makin kencang perputaran wipernya. Nah, indikator ini mungkin udah pada tahu ya. Ini yang paling sebelah sini itu RPM, putaran mesin, ini adalah kilometer per jam. Terus ini adalah indikator bensin. Udah dijelaskan di video sebelumnya juga. Nah, apa sih kalau dalam keadaan begini ya, kita bisa lihat masih ada di rem tangan yang tanda bulat itu ya. Nah, kalau kita matikan maka akan mati semua. Semoga dari penjelasan kedua komponen tadi, antara tuas lampu dan tuas wiper, bisa mempermudah pengenalan Anda dalam memahami kendaraan Anda. Kita masuk ke fungsi yang lainnya. Di sini saya akan bahas antara kopling, rem, dan gas ya. Saat ini saya menunjukkan yaitu mobil dengan transmisi manual, yang pastinya di sini ada kopling, sini ada rem, dan sini ada gas ya. Jadi kalau kita masukkan gigi untuk perpindahan gigi, jangan lupa ditekan koplingnya. Mau ke satu, tekan dulu, masukkan gigi satu, pelan-pelan lepaskan dan jalan otomatis ya. Pokoknya kalau mau perpindahan gigi, kita harus tekan kopling biar giginya masuk ya. Karena ini gigi, karena mobil manual. Kalau otomatis mah ya antara rem dan gas doang. Jadi karena perpindahan gigi itu udah matic. Kalau manual tuh harus menggunakan 3 pedal ini ya. Jadi kalau mau masukin gigi, kita tekan dulu lebih dalam, set, kita pindahkan giginya ke angka 1, set, udah masuk, kita lepas pelan-pelan. Nah, sambil direm ya. Terus kalau yang ini dia untuk membuka kap nih, kap depan nih ya. Jadi ya inilah
komponen utama dalam belajar mengendarai mobil. Tadi udah dibahas tentang positioning gigi ya, dan perpindahan arahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan gigi mundur. Tadi juga udah dibahas dengan ini ya, panel wiper, terus panel lampu, dan yang terakhir ya komponen yang paling penting inilah 3 pedal ini. Kalau dalam kendaraan manual ya, itu harus diingat-ingat. Yang paling kiri adalah kopling, yang paling tengah adalah rem, dan yang paling kanan adalah gas. Perpindahan gigi pasti disertai dengan penekanan kopling ya. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya di video gimana caranya masukkan gigi sampai kendaraan ini jalan ya. Saat ini saya memperkenalkan fungsi-fungsi dari komponen yang harus kita ketahui, atau bagi orang yang awam untuk mengenal apa sih fungsi di dalam kendaraan ini ya. Fungsi utama udah saya jelaskan, ada gigi, positioning gigi, ada rem, ada kopling, ada gas, ada perpindahan wiper, ada lampu dan indikator ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap saya akan bahas belajar mengemudi dari nol sampai mahir ya. Tetap subscribe, like, and share untuk mendapatkan video kelanjutan dari belajar mengemudi dari nol sampai mahir. Ya, tadi itulah pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang saat ini sedang ya meraba-raba untuk belajar mengemudi secara tutorial. Karena mengemudi itu ya pasti harus belajar dulu pengenalan komponen apa saja dalam kendaraan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.